Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Mintarse dan Bapak Hendra Dedi beserta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami membahas tentang materi perencanaan lembaga PAUD. Kelompok kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Ika Rini Harmonis dengan NIM 019, yang kedua ada Mailana Rizky Lovina dengan NIM 026, yang ketiga saya sendiri Ari Dwi Setiawati dengan NIM 027, yang keempat ada Rena Dwi Vita dengan NIM 030, yang kelima ada Tina Destiani dengan NIM 038, dan yang terakhir ada Ragil Fauzi dengan NIM 041. Baik, materi yang pertama tentang pengertian perencanaan akan disampaikan oleh Saudari Ika Rini. Kepada Saudari Ika Rini dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ari. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan. Perencanaan mencakup menentukan visi misi, fungsi, mendefinisikan tujuan, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan di sebuah lembaga. Oleh karena itu, seorang manajer sebelum menyelenggarakan pendidikan TK atau PAUD sudah harus memikirkan bagaimana rencana-rencana ke depannya yang akan dilaksanakan. Kesemuanya merupakan suatu rangkaian dalam merencanakan lembaga pendidikan PAUD. Terus selanjutnya saya akan memaparkan mengenai fungsi perencanaan lembaga PAUD. Nah, yang pertama itu ada hasil rencana yang dijadikan kerangka kerja dalam pedoman penyelesaian. Terus yang kedua itu ada rencana menentukan proses yang saling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Terus yang ketiga ada dengan rencana setiap langkah dapat diukur atau dibandingkan dengan hasil yang seharusnya dicapai. Terus yang keempat itu ada mencegah pemborosan uang, tenaga, dan waktu. Dan yang terakhir, mempersempit kemungkinan timbulnya gangguan dan hambatan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Ika. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang indikator perencanaan lembaga PAUD, yaitu ada 5 indikator. Yang pertama ada perencanaan kurikulum, yang kedua ada perencanaan sarana dan prasarana, yang ketiga ada perencanaan sumber daya manusia, keempat ada perencanaan pembiayaan, dan yang kelima ada kerjasama PAUD. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mailana. Kepada Saudari Mailana dipersilahkan. Untuk yang selanjutnya ada perencanaan kurikulum. Jadi perencanaan kurikulum lembaga itu menjadi komponen yang paling menarik dan banyak memunculkan temuan indikator dalam proses perencanaan. Lembaga memiliki filosofi dan konteks perencanaan yang mengakar sebelum sebuah kurikulum lembaga ditetapkan. Konsep akan brand marking dan forecasting diimplementasikan dengan stimulan pada bagian perencanaan manajemen kurikulum ini. Pengetahuan anak akan dunia sekitarnya juga berpotensi tinggi membangun sikap eksploratif dan juga kegemaran untuk belajar. Pengetahuan yang ada juga selayaknya dibina agar menjadi keterampilan sekaligus kesadaran untuk senantiasa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan terhadap pengetahuan dan keterampilan menjadi titik tolak upaya menumbuhkan pribadi anak yang siap belajar secara mandiri. Kemudian lembaga senantiasa menyadari bahwa kesuksesan penyusunan sebuah kurikulum tidak terlepas dari peran serta dari keluarga dan masyarakat. Dari pusat pendidikan secara implisit maupun eksplisit diinternalisasikan dalam proses perencanaan manajemen kurikulum mengenai tugas dan wujud peran serta telah digariskan secara terbuka dan terarah. Lalu, lembaga selalu siap menerima berbagai masukan dan saran pengembangan. Indikator ini juga menjadi penanda sekaligus pendorong terlaksananya proses penyiapan kurikulum yang reflektif dan evaluatif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya
tentang perencanaan sarana prasarana juga akan disampaikan oleh Saudari Meilana. Kepada Saudari Meilana dipersilahkan. Mic-nya Mbak belum diaktifkan. Lembaga PAUD dalam menyusun daftar sarana dan prasarana yang prioritas sebagai indikator pertama dan utama dalam perencanaan manajemen sarana prasarana hanya sarana prasarana yang dibutuhkan dan diyakini efektif menopang implementasi kurikulum yang disertakan dalam daftar perencanaan manajemen sarana prasarana yang demikian itu yang akan menumbuhkan motivasi belajar dari anak. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Meilana. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang perencanaan sumber daya manusia, akan disampaikan oleh Saudari Rena. Kepada Saudari Rena, dipersilahkan. Iya, terima kasih Ari atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia. Untuk memenuhi kriteria kurikulum yang direncanakan bersifat akomodatif terhadap kerangka pemikiran holistik, integratif, tematik, menarik, dan saintifik, sesuai perkembangan anak usia dini, maka indikator kedua dalam perencanaan manajemen sumber daya manusia yang ditetapkan adalah menyediakan guru kelas masing-masing. Dua indikator perencanaan manajemen sumber daya manusia yang ditetapkan dan mengacu pada perencanaan manajemen kurikulum diharapkan sejalan dengan mampu memfasilitasi tercapainya tujuan lembaga pendidikan anak usia dini. Sumber daya manusia guru sebagai sebuah kelompok fungsional bagi implementasi kurikulum dalam pembelajaran dinilai tetap menjadi tonggak utama bagi keberhasilan tercapainya tujuan kurikulum. Tentu saja idealnya kualifikasi dan kompetensi tetap harus disesuaikan dengan standar normatif yang ada. Terima kasih, saya kembalikan ke Ari. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Rena. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang perencanaan pembiayaan akan disampaikan oleh Saudara Ragil Fauzi. Kepada Saudara Ragil Fauzi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ari. Untuk materi selanjutnya adalah perencanaan pembiayaan. Perencanaan manajemen pembiayaan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan SDM dan sarana prasarana. Artinya, semakin besar kuantitas keduanya akan semakin banyak daftar pembiayaan yang harus dirumuskan dalam perencanaan pembiayaan lembaga. Tingginya kebutuhan akan pembiayaan lembaga sesungguhnya dapat diatasi melalui berbagai peluang dukungan pembiayaan yang potensial diperoleh, baik melalui pemerintah maupun pihak lain yang tidak mengikat. Namun demikian, komitmen lembaga terhadap asas pemenuhan skala prioritas menjadi satu hal yang tidak dapat ditinggalkan. Lembaga yang mengharapkan skala neraca pembiayaan lembaga tetap stabil atau seimbang dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi yang sering berubah secara labil harus berpegang pada skala prioritas perencanaan SDM, sarana prasarana, sekaligus pembiayaannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ari. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudara Ragil Fauzi. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang kerjasama PAUD, akan disampaikan oleh Saudari Tina Destiani. Kepada Saudari Tina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait kerjasama PAUD. Nah, kerjasama PAUD dapat membuka peluang kerjasama lembaga dengan orang tua. Lembaga kemudian menyusun rencana kerjasama yang terdiri dari dua indikator utama. Nah, yang pertama, ada merencanakan pertemuan dengan orang tua atau wali paling sedikit 2 kali setiap semester. Dan yang kedua yaitu merencanakan untuk mengundang orang tua atau wali yang berkompeten menjadi narasumber pada materi dan waktu tertentu yang disepakati. Terima kasih, saya berikan ke moderator.
Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Tina Destiani. Untuk yang terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Di sini saya yang akan menyampaikannya. Kesimpulannya adalah pada lembaga PAUD unggulan, perencanaan manajemen kurikulum itu menjadi panduan untuk merencanakan sumber daya manusia, sarana-prasarana, pembiayaan, dan kerjasama. Pada penelitian yang akan datang, diperlukan penelaahan lebih lanjut pada ketertarikan perencanaan manajemen kurikulum dengan perencanaan manajemen peserta didik maupun pembelajaran. Lembaga PAUD unggulan harus mengoptimalkan fungsi manajemen kerjasama untuk menjaga stabilitas proses manajemen. Baik, terima kasih. Sekian tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan pada saat pertemuan Zoom meeting besok pagi ataupun melalui Elena. Kami dari kelompok 1 berterima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyaksikan video pembelajaran dari pemaparan materi dari kami. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.